teman-teman, jumpa lagi di channel saya Sebereview TV. Kali ini kita akan bagi-bagi cerita lagi tentang penipuan akun Kredipo. Tahu yang mengataskan CS Kredipo, teman-teman. Ya. Oke, sedikit cerita dulu teman-teman ya. Jadi nanti kita bahas teman-teman ya. Jadi ini ada cerita dari, sebut saja namanya, inisialnya itu FH ya. Jadi Bang FH ini dia akunnya tuh tiba-tiba juga ada tagihan tanpa adanya telepon terlebih dahulu atau apa namanya permintaan kode OTP dari si penipu ya, atau mungkin nomor nik KTP dan juga nama gadis ibu kandung gitu. Jadi tidak ada permintaan seperti itu teman-teman ya dari si penipu tersebut. Tiba-tiba ada tagihan gitu aja, itu tagihannya sekitar 7 juta teman-teman ya. Oke teman-teman, kita mulai saja ceritanya. Dan sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk like, share, and subscribe teman-teman ya. Oke, berawal dari halo selamat pagi, saya jawab juga ya pagi, maaf ini siapa ya gitu ya. Dia tadi dia bilang udah namanya, udah kirim ke saya namanya teman-teman ya, inisial Eva ini ya. Nah, saya lihat di YouTube, Pak, saya kena tipu di Kredipo, pengen masuk grup. Oke, baik bang, sejak begitu ya. Dengan siapa? Ada bukti penipuannya nggak? Segitu kan? Kena berapa juta? Dia bilang kemarin itu ini teman-teman, dikirim sama dia ya. Jadi si penipu tersebut dia belanja di Tokopedia itu cicilan ya, cicilan handphone atau apa gitu ya, kemarin dia bilangnya ya. Yang penting itu cicilannya itu sejumlah 514.950. Itu cicilan per bulannya selama 12 bulan. Ya dekat-dekat 6.500.000 teman-teman lah ya, sama ongkir-ongkir segala macam. Ya habis 6,5 lah ya gitu. Nah, teman-teman, kemarin itu jadi teman-teman gini, saya bagi tips sedikit teman-teman. Jadi teman-teman nanti kalau dapat kasus seperti ini di teman-teman atau di saudara gitu ya, atau keluarga. Nah, kalau belanjanya cicilan seperti ini teman-teman bisa cancel cicilan tersebut atau tagihan tersebut. Caranya bagaimana? Teman-teman langsung hubungi Tokopedia-nya dan minta untuk pembatalan pembelian barang tersebut karena ini tindak penipuan ya. Nah, emang sih untuk belanja ini bukan di akun Tokopedia kita, bukan ya. Dia itu belanja di akun Tokopedia-nya dia teman-teman ya. Jadi nggak bakalan ada invoice-nya di Tokopedia teman-teman ya. Yang penting kan teman-teman dapat email dari Kredipo bahwa teman-teman sudah di akun Kredipo teman-teman itu ada pembelian barang dan tercicil sebanyak sekian bulan. Nah, itu aja teman-teman jadi bukti untuk dikirim ke si CS Tokopedia teman-teman ya. Nah, saya jawab lagi, berarti sekarang akunnya nggak bisa dibuka ya. Jadi akunnya itu udah dihack teman-teman ya. Awalnya akunnya nggak bisa dibuka, terus saya coba bisa dibuka, akhirnya bisa dibuka teman-teman ya. Pas saya lihat ada tagihan. Nah, saya jawab, baik bang, lokasi di mana gitu ya. Dia masih orang Jakarta teman-teman ya. Oke bang, saya jawab lagi, udah hubungi CS Topet belum untuk cancel transaksi ya. Saya langsung kalau ada nanya gini, saya selalu ngingetin kayak gini teman-teman ya. Kalau ada cicilan di Tokopedia, detik itu pun juga, menit itu pun juga, teman-teman langsung ajuin cancel transaksi tersebut ke CS Tokopedia-nya teman-teman ya. Supaya apa? Supaya dana teman-teman itu nggak jadi dipakai oleh si penipu tersebut gitu ya. Kecuali si penipu tersebut itu dia pembelanjaannya berupa pulsa pulsa handphone, token pulsa PLN. Nah, itu nggak bisa teman-teman ya. Itu nggak bisa kita minta kembalikan dananya ya. Itu udah soalnya nggak ada tempat pengiriman ya. Kalau ini kan, kalau barang kan ada pengirimannya dan butuh proses untuk packing barang ya, dan itu masih bisa kita cancel teman-teman ya. Saya bilang udah hubungi CS Topet belum. Nah, dia bilang yang dipakai bukan Topet saya bang. Nah, si abangnya masih bingung soal dia karena nggak ada invoice di Topetnya dia. Ya pasti nggak ada lah gitu ya, karena kan transaksinya bukan di Topet dia, di Topetnya si penipu tersebut ya. Bisa aja
bisa saja dia itu belanja fiktif teman-teman ya. Kalau belanja fiktif ya sejam ini pesan, sejam lagi sampai notifikasi udah selesai, diselesaikan gitu ya. Jadi supaya apa? Supaya tidak bisa di cancel oleh si pihak Tokopedia untuk transaksi tersebut gitu ya. Di tempat saya nggak ada pernah dipakai dan nggak ada transaksi sama sekali. Ya iyalah bang, yang penting ajuin cancel aja atas nomor transaksinya, bisa kok saya bilang kan. Tapi ini udah lama ya, harusnya pas ada tagihan langsung cancel transaksinya. Dia bilang nggak bisa pak, ini udah lama. Ini kalau nggak salah tuh transaksi tanggal 8 teman-teman ya. Dia baru kontak saya tuh tanggal belasan ya. Tuh nggak ada notif di krediponya, cuman email. Nah dan saya nggak buka email, jadi nggak tahu. Tapi nggak tahu kenapa ya, di kredipo itu nggak ada notif, apa dihapus sekali sama dia, karena kan udah di unlink katanya si akun tersebut. Jadi unlink itu dipindahin teman-teman akunnya ke HP lain ya, berarti ke HP si penipu tersebut ya. Jadi dari HP si abang Eva ini pindah ke HP nya si penipu gitu akunnya. Nah akhirnya si abang Eva ini untung aja bisa ngambil akunnya lagi gitu. Kalau nggak bisa, aduh hancur dah. Saya jawab juga, tapi sebelumnya si penipu pernah telepon atau enggak. Nah, ini saya nanya ke si abang Eva ini, saya memastikan ya. Tapi sebelumnya si penipu pernah telepon atau enggak, atau tiba-tiba ada tagihan aja. Nah dia jawab enggak ada telepon atau apapun sama sekali. Nah berarti tiba-tiba akunnya ada transaksi ya tanpa adanya pemberian kode OTP ke penipu ya teman-teman. Nah dia cerita, awalnya kan saya ada tagihan pembelian barang sama pinjaman uang. Nah yang barang 4 bulan lagi selesai dan yang uang 2 bulan lagi selesai. Saya terakhir buka kredipo tanggal 25, pas bayar tagihan setelah itu nggak buka-buka lagi. Nah terus saya buka lagi semalam mau bayar tagihan, tahu-tahu ada tagihan belanja di Tokopedia. Tadi begitu. Oke bang, berarti murni akunnya dihack ya sama penipu. Ya berarti murni teman-teman kalau kasus seperti ini ya. Karena dia tidak ngasih kode OTP, tidak kasih nomor NIK, tidak kasih nama garis berkandung, tidak kasih pertanyaan keamanan ya. Ini murni dihack teman-teman. Nah dia bilang, iya bang, soalnya ada notif unlink padahal kredipo saya nggak pernah dipakai di HP lain tuh. Berarti tanpa diketahui si abang Eva ini, akun dia itu sudah diambil sama orang lain, dipindahin ke HP-nya dia, dan mereka transaksi di Tokopedia gitu. Jadi teman-teman, untuk si kredipo ini kita nggak tahu ya, dan nggak mau seujung juga kenapa data-data customer itu pada bocor ya gitu. Pelakunya itu siapa sebenarnya? Bener orang luar kah atau adakah pihak dalam yang dari kredipo tersebut gitu. Soalnya seperti ini kasusnya, tanpa dikasih OTP, tanpa dikasih nomor NIK KTP, tanpa dikasih nama gadis ibu kandung, bisa pindah akun dengan sendirinya ya kan. Siapa lagi yang bertanggung jawab kalau bukan kredipo? Nah kalau udah kasus begini, mereka nggak mau tahu, tetap harus dibayar tagihan tersebut gitu. Itu namanya nggak adil teman-teman ya. Oke teman-teman, cukup di sini dulu aja untuk cerita dari Bang Eva ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Dan tidak lupa saya ingatkan, bagikan video ini ke teman-teman terdekat dan saudara-saudara. Supaya apa? Supaya mereka tuh tidak jadi korban penipuan seperti ini teman-teman ya. Atau bisa aja teman-teman yang akan jadi korban gitu ya. Jangan sampai gitu ya. Gitu. Oke,